Shalom semuanya. Rabbi Shapira di sini. Sudah cukup lama sejak terakhir kali saya membuat pembaruan profetik untuk saudara tentang apa yang sedang terjadi saat ini di ranah nubuatan. Bukan karena saya tidak punya sesuatu untuk disampaikan, justru sebaliknya, saya sedang dalam proses menyelesaikan Milkemet Ha'emunah. Dan saat saya menyelesaikannya, hari ini saya ingin memberikan saudara sekilas tentang nubuat yang mengerikan dan mengejutkan dengan peringatan ilahi, khususnya kepada bangsa-bangsa dan kepada Amerika Serikat. Saya benar-benar berharap saudara akan membagikan dan menyukai video ini. Saya yakin saudara sedang menggaruk kepala dan bertanya-tanya, mengapa Donald Trump bernegosiasi dengan rezim teroris? Mengapa tampaknya Amerika Serikat saat ini sedang tunduk kepada Iran? Dan kemana semua ini akan mengarah? Teman-teman Nabi Yesaya melalui tulisannya sendiri telah menubuatkan tentang hari-hari ini. Dan hari ini saya ingin membagikan kepada saudara sebuah nubuat yang mengerikan. Jika saudara belum baca buku The Fall of Edom, saya sarankan segera baca dan segera pre-order buku Milkemet Ha'emunah. Saya ingin segera membawa saudara dalam video singkat ini ke kitab Yesaya pasal 21. Nabi Yesaya berseru dan berkata, Masa dumah elai, kora misir shomer mahmilaila, shomer mahmilail. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Ketahuilah, nubuat khusus ini dimulai dengan kata Duma, ucapan ilahi terhadap Duma. Saudara mungkin tidak tahu siapa itu Duma. Itu dalam buku saya yang akan datang, saya akan banyak membahas tentang Duma. Namun sebenarnya Duma adalah nama dari kepala iblis yang memegang kunci pintu neraka. Saudara tidak salah dengar. Nah, ini adalah sebuah pemberitahuan yang dibuat dan pemberitahuan ini datang dari Duma dengan kepala iblis dari semua iblis yang datang kepadaku dari Seir. Saudara mungkin bertanya-tanya, di mana Seir? Apa yang dimaksud dengan Seir? Seir adalah nama lain dari Esaf atau Edom dalam kitab suci. Dan Malbim memberitahu kita sesuatu yang mengejutkan tentang Seir. Ini berkaitan dengan Timur Tengah dan juga berkaitan dengan Ismail. Dengarkan yang dikatakan Malbim. Dan saya kutip, Duma ini merujuk pada Edom. Perhatikan, ketika saudara membalik huruf-hurufnya, saudara mendapatkan kata Edom. Sesuai dengan tradisi para bijak kita yang juga tampak jelas dari kata Seir yang ditemukan dalam ayat ini. Lebih lanjut, bahkan jika kita mengatakan misalnya Rada dan Ibn Ezra bahwa itu adalah bagian dari tanah Arab tempat anak-anak Ismail menetap, sudah diketahui bahwa tanah Seir adalah bagian dari tanah Arab. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka yang berada di dekatnya, yaitu para tetangganya, adalah orang-orang yang memikul beban kenabian mengenai Edom. Ini teman-teman adalah nubuat tentang anak-anak Ismail yang berkaitan dengan Duma. Dan Duma berkaitan dengan kata Edom, satu dengan huruf Hei dan satu dengan Alef. Tetapi kita melihat hubungan linguistiknya. Kira-kira nubuat apakah yang satu ini? Ini adalah sebuah nubuatan yang menurut penjelasan dari Malbim. Dengarkan baik-baik. Dia berkata, dan saya kutip, ini adalah nubuatan tentang kejatuhan Edom. Menurut pendapat saya, beban nubuatan ini didasarkan pada kata-kata Obaja yang mendapat penglihatan. Jika pencuri datang kepadamu, Obaja 1 ayat 5, sampai ke tapal batas, engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Obaja 1 ayat 7. Hal ini sangat penting dan sangat signifikan.
Saudara lihat Yesaya 21, sebuah nubuatan tentang Duma adalah nubuat tentang kejatuhan Edom melalui suatu hubungan entah bagaimana dengan Arab Saudi, dunia Arab. Dan di sini secara spesifik dikatakan dalam kitab Nabi ini secara khusus berkaitan dengan keturunan Ismail. Ada sebuah entitas yang disebut Edom yang akan jatuh melalui perbuatan keturunan Ismail, dan keterkaitannya sangat mengejutkan. Bagaimanapun di sini Malbim menghubungkannya dengan Ibn Ezra, menjelaskan, dan saya kutip, dan saya telah menjelaskan dalam komentar saya di sana bahwa Edom meninggalkan perbatasan tanahnya sendiri kepada para pencuri dan perampok malam hari. Berhenti di situ. Apakah saudara mendengar ini? Negara lain meninggalkan perbatasannya untuk berperang melawan anak-anak Ismail, dan entah bagaimana perbatasannya sendiri akan terungkap. Teman-teman, saya tidak bermaksud untuk membuat sensasi apapun hari ini, tetapi saya katakan sekarang bahwa Amerika Serikat tidak menyelesaikan perang di Iran dan tidak menuntaskan pekerjaan ini akan membuat perbatasan Amerika terbuka secara fisik dan spiritual. Ini nubuatan yang luar biasa, dan hal ini akan terjadi pada waktu malam. Para penjaga akan benar-benar tertidur di malam hari saat Amerika Serikat. Dengarkan lagi apa yang dikatakan Malbim. Sekali lagi, mari kita baca. Dan saya telah menjelaskan dalam komentar saya di sana bahwa Edom meninggalkan perbatasan tanahnya sendiri kepada para pencuri dan perampok malam hari yang masuk secara diam-diam dan secara rahasia tanpa mengetahui adanya perang dengan musuh, karena tipu daya para penasihat yang bersekongkol melawannya dan membujuknya untuk melakukan hal itu. Sementara ketika Edom berada di luar perbatasan wilayahnya, musuh-musuhnya memasuki wilayahnya, membantai bayi-bayi dan perempuan-perempuan, serta menjarah seluruh kekayaannya. Menurut saudara, apa yang sedang terjadi saat ini, saudara-saudara? Saat ini Amerika Serikat sedang berperang dengan Iran, perang yang sedang mereka negosiasikan untuk diakhiri. Dan sebagian besar tekanan di Amerika yang mengatakan kepada orang Amerika, hentikan perang, hentikan perang, hentikan perang, tidak memahami bencana apa yang akan menimpa Amerika. Ini merupakan peringatan bagi Amerika saat ini tentang bagaimana kejatuhan Edom akan terjadi. Kejatuhan Edom akan terjadi melalui keturunan Ismail. Amerika Serikat akan jatuh oleh keturunan Ismail. Lihat apa yang sedang terjadi di Kongres saat ini dalam gerakan progresif. Semua ini adalah sebuah rencana dan rahasia yang sedang terjadi tepat di depan mata kita sendiri, dan saya mendesak saudara hari ini untuk tidak bersikap naif terhadap hal-hal tersebut. Malbim menyimpulkan dan berkata, dan saya kutip, oleh karena itu Nabi di sana membandingkan pemiliknya. Namun mereka menjarah lebih banyak daripada pencuri biasa yang hanya mengambil apa yang diletakkan di tempat terbuka dan tidak mampu mencari harta tersembunyi. Musuh-musuh ini bahkan mencari gudang-gudang tersembunyi karena mereka menjarah siang dan malam. Mengenai hal ini dinyatakan di sana, betapa kaum Esaf digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Menurut saudara, apa yang sedang terjadi sekarang ini? Anak-anak Ismail sedang mencari anak-anak Esaf. Jangan salah sangka, sebenarnya Iran sedang mempermainkan Amerika Serikat. Iran sedang mempermainkan rakyat Amerika dengan tipu daya dan kerahasiaan. Dan meskipun tampaknya mereka tidak berperang di Timur Tengah, saya akan memberitahu saudara di mana mereka sebenarnya berperang. Mereka sedang berperang di sini, di Amerika Serikat. Sebuah rencana jahat untuk Amerika Serikat, sebuah rencana jahat Edom dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 21. Saudara bisa mengutip pernyataan saya itu. Bersiaplah, kuncilah gerbang dan kuncilah pintu-pintu.
Elohim memberkati saudara. Mesias sedang memanggil.